harusnya semua gitu ya didorong gitu. Makanya kemarin kan saya bilangnya, misalnya lelang gitu, lelang kan selama ini kan jalan aja gitu, jalan ya lelang gitu kan, ya nggak ada yang salah yang tugasnya itu tadi. Pernah nggak dipikir gitu di tempat kita ini yang sering dilelang apa gitu, dan kenapa yang sering dilelang gitu. Kalau misalnya yang lelang itu UHT, ya kenapa yang UHT itu banyak di sini gitu, apa yang dijualin, tanah kah, bangunan kah, atau apa. Kalau tanah bangunan dijualin kenapa gitu, terus tingkat keterlakuannya kenapa nggak laku-laku ya gitu, lama lakunya gitu. Nah mungkin bisa ada kebijakan yang diusulkan gitu ke pusat gitu. Oh seringnya itu yang dijual itu tanah dan bangunan, tapi itu lama lakunya gitu, sekali dua kali. Kenapa yang nggak ada yang beli gitu, kenapa nggak ada yang beli, yang belinya itu aja gitu. Kenapa belinya yang itu aja, karena pemain dari luar susah masuk. Kenapa dari luar susah masuk, ya itu tadi masalah keamanan, di palang-palang nggak jelas gitu, siapa yang mau masuk investor gitu. Nah mungkin itu jadi panjang gitu ceritanya gitu. Jadi tidak ya kalau mau dikerjakan terus ya gitu-gitu aja gitu kan, tidak ada sesuatu yang baru gitu. Nah dari situ mungkin bisa dipikirkan, bisa nggak misalnya gini ya, biar tambah banyak orangnya, apakah diiklankan entah di mana gitu kan, udah masuk portal lelang sih gitu ya, tapi ada nggak yang bisa dipikirkan yang lain supaya pembelinya itu bisa lebih banyak gitu. Ya itulah kira-kira seperti itu yang perlu dipikir gitu. Ya sama penilaian juga kan, saya bilang ke Pak Santoso, yang dinilai itu apa sih selama ini gitu, asetnya siapa gitu, bisa nggak kita klaster gitu, kan nggak pernah tuh dikerjakan kan. Termasuk yang sampai sekarang saya masih nunggu tuh, benar nggak semua BUMN itu sudah dicatat gitu. Saya yakin tuh belum tuh gitu. Jadi pasti bagaimana membuktikannya, ya tadi tuh rumus yang sederhana. Ya mungkin nggak terbiasa kali ya tuh. Ya, Perben juga agak lama tuh membiasakan kajian-kajian. Saya masih ingat dulu tuh yang namanya KFR, FCE itu mulai dari berantakan dulu tuh, karena saya penilainya dulu. Penilainya sampai ada yang ambil telepon marah-marah karena merasa kajiannya tuh udah bagus gitu ya, terus nggak dapet penilaian yang menurut dia tuh wajar gitu. Marah-marah, kita tim penilai dikritik gitu kan. Diikukan atau? Diikukan gitu. Tapi sekarang udah bagus banget kan. Itu kan butuh waktu gitu. Nah maksud saya itu perlu didorong gitu di masyarakat kan. Jadi itu mungkin yang bisa saya ingat beda dengan Perben. Mungkin ada pesan-pesan Pak buat yang akan mutasi tingkat eselon gitu-gitu Pak. Ya saya pikir kan gini, itu kan sekarang udah jadi keniscayaan ya. Gitu. Kalau dibilang pesan-pesan sih, ya bukan pesan-pesan ya. Jadi mutasi unit eselon 1 itu merupakan kebijakan ya. Gitu. Jadi kita memang perlu open ya, open minded bahwa suatu saat kita akan pindah ke eselon 1 yang lain gitu. Dan jangan pernah berpikir bahwa seumur hidup akan di JKN terus gitu kan. Dan yang kedua, setelah pengalaman saya pindah ke sini kan dapat ilmu baru gitu ya, ilmu baru, teman baru gitu, keluarga baru gitu, pergaulan yang baru. Nah itu mungkin perlu dicatat gitu. Kawasannya juga jadi baru gitu. Dan itu benar yang dibilang Bu Menteri gitu, membuka wawasan, melihat perspektif unit kerja itu dari tempat yang berbeda gitu. Jadi dari sini kan saya bisa melihat, oh mengelola aset seperti ini gitu. Walaupun tadi ya nggak terlalu banyak kaitannya dengan Perben, kecuali mungkin dari sisi pengolahan treasury bagian aset gitu ya. Mungkin dari sini juga saya bisa melihat gitu, oh ternyata mungkin penganggaran BUMN itu perlu disinkronkan lagi gitu dengan penganggaran di BBA gitu.
optimalisasi aset tadi ya, untuk nambah PNBP walaupun semuanya juga nggak bisa dioptimalkan gitu ya. Ya mungkin itu untuk yang mutasi eselon 1. Kalau untuk pesan kepada kami ini misalnya generasi muda gitu-gitu Pak. Ya kayaknya saya bilang ke dia kemarin setengah jam di sini. Masih kan enggak? tentang investasi. Bukan. Saya bilang ke kalian tuh, jadi hidup itu nggak perlu diomongin ke orang lain, tapi ya harus ada tujuannya gitu. Nggak ada itu cerita. Saya nggak setuju tuh pendapat hidup itu mengalir kayak air gitu dari Hongkong. Ya, hidup itu mengalir kayak air ya susah gitu ya. Ya harus ada target lah ya. Target dalam artian bukan, ya harus ada tujuannya gitu. Jadi ada perencanaannya itu. Harus ada yang dicapai gitu. Apalagi yang kedua tuh ya tadi harus ada kontribusi pemikiran gitu ya, inovasi. Yang tadi yang saya bilang ke kalian, gunanya itu ada dua gitu ya. Selain kontribusi untuk organisasi, perbaikan ya untuk kalian sendiri gitu. Dicatat sebagai sebagai bagian dari di CV-nya itu loh. Gitu. Yang ketiga tuh ya jangan males-malesan gitu. Yang sekarang kalian bilang itu healing. Oh healing. Jangan terlalu banyak healing itu zaman saya nggak ada tuh healing. Apa itu healing itu? Nggak ada di kamusnya yang angkatan kami itu healing itu. Jadi manfaatkan waktu gitu ya. Healing yang nggak jelas itu mungkin bisa dikurangi gitu. Pakai waktu untuk yang produktif lah gitu ya. Healing itu boleh lah kayak jangan. Jadi terus kemudian apa lagi ya tadi ya, cari tambahan ilmu ya, dalam artian kalau masih muda tuh jangan, itu suka saya kasih tadi ya kemarin ke kalian, jangan dibatas-batasin gitu kerja gitu dihitung-hitung ya. Kerja dihitung-hitung gitu kan, saya udah ngerjain yang ini, yang soalnya tuh cuma duduk doang gitu kan, capek saya sendiri doang yang capek, soalnya duduk gitu. Ini bapak gimana sih gitu. Itu saya punya anak buah yang kayak gitu dulu. Protes itu. Jadi dia merasa, padahal menurut saya sih lu kan cuma itu doang kerjaan. jadi ya itu tadi ya, kerjaan nggak kayak sekarang dulu. Terus dulu kan nggak terlalu terstruktur. Jadi ada teman itu dia kerjanya tuh dia di bagian pengadaan. Jadi dia karena punya keahlian pengadaan, dia sering di bawah urusan pengadaan. Tapi dia anak buah saya, pelaksanaan saya gitu. Ada yang memang di ruangan gitu. Nah ini saya kasih pekerjaan terus dia iri gitu, ini kok nggak ada di ruangan gitu ya. Yang ini kok kerjanya lebih sini, ini marah dia. Nah jadi jangan hitung-hitungan gitu, kerjakan saja. Terus kayak ada diklat diikutilah gitu. Kita juga nggak tahu apa manfaatnya, mungkin ada manfaat, mungkin apa enggak gitu. Jadi ikutilah gitu sebanyak-banyaknya gitu. Terus tadi ya belajar ya, iya gitu. Tuh nggak bisa enggak ya. Kalau saya lihat tuh sudah baca ini dapat ya dari zaman kalian untuk sekolah itu kan ada kan NPB itu. Nah itu requirement-nya kan banyak ya gitu. Jadi itu harus dipersiapkan gitu. Terus nanti kalau suatu saat untuk menjabat kasih terus admin gitu, ya itu memang harus diikuti juga tuh ya, punya target lah gitu.
Tapi kalau nggak lulus jangan marah-marah. Tapi harus belajar dulu lah. Jadi sekarang itu bisa dilihat untuk menduduki jabatan S1 3 itu kan minimal S2 sekarang. Nggak ada kayaknya ya rata-rata S2 gitu, bahkan S3 aja sekarang udah di daerah. Zaman saya dulu S3 pasti di pusat, awal-awal dulu ya. Nah, jadi mungkin suatu saat S2 itu ya mungkin syaratnya jadi nggak tertulis tapi dia harus S3 gitu. Suatu saat ya mungkin 10 tahun ke depan gitu, nggak akan ditulis di sini gitu, tapi nanti yang naik pasti S1 2 tuh ya S3 gitu. Nah itu mungkin itu salah satu yang saya masih agak nyesal sampai sekarang, kenapa saya gak kuliah S3 dulu ya. Gitu. Teman-teman saya nyuruh saya kuliah gitu. Ngapain kamu nih? Kuliahlah gitu. Ya terlepas dari macam-macam lah pertimbangan. Cuma saya agak itu soal kalau saran nanti bisa ditulisin